Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi. Oke teman-teman ya, di video kali ini saya ingin mendokumentasikan ya. Ini mau mendokumentasikan figur baru yang saya beli. Ini saya beli sebelum lebaran. Jadi kisahnya saya membeli item ini. Ini sebenarnya figur kedua ya, figur kedua karakter dari film Pacific Rim. Jadi teman-teman mungkin kalau membaca dari judulnya, melihat dari thumbnailnya, ini berbau dengan Jagger ya, berbau dengan robot dari film Pacific Rim teman-teman ya. Dan ini saya beli karena ya saya sudah menonton ulang, jadi saya tertarik. Jadi dulu sudah beberapa tahun sebenarnya teman-teman ya, saya membeli ya satu item dari karakter Pacific Rim ya. Dan setelah sekian tahun ya, saya menonton ulang filmnya, ternyata seru dan saya berkeinginan untuk melengkapi. Dan kemarin sempat membeli Romeo Blue dan dilanjutkan dengan Striker Eureka. Dan ini adalah item yang lumayan langka teman-teman ya. Ini sebenarnya pada saat awal-awal rilis ya. Pada saat awal-awal rilis ini banyak dan tergolong standar, harganya masih 200-an. Cuman setelah sekian tahun ya, itemnya sudah mulai menipis dan di pasaran ternyata Striker Eureka ini banyak penggemarnya teman-teman ya. Dan di seller rata-rata yang habis itu adalah karakter dari Striker Eureka. Dan kebetulan saya mendapatkan item ini seharga berapa ya kemarin ya, tergolong mahal kemarin karena untuk standarnya itu 200-an. Ini saya mendapat harga 230. Kenapa? Karena itemnya ini memang sudah langka di pasaran dan sudah jarang seller yang memiliki item dari Striker Eureka. Tapi tidak apa-apa, karena saya pingin ngebet ya, karena saya pingin mengumpulkan dari beberapa karakter yang ada di Pacific Rim. Tetap saya beli seharga 230, masih tergolong murah teman-teman ya, dari produk NECA bootleg atau KW-nya. Cuman setelah saya lihatin kemarin, walaupun KW kualitasnya lumayan bagus dan layak untuk dikoleksi untuk kolektor yang berkantong tipis seperti saya teman-teman. Nah, itemnya sudah ada di depan saya di sini ya. Ini akan saya bongkar ya, dokumentasi ya, sebagai kenang-kenangan buat saya bahwasanya item ini pernah saya beli, pernah saya koleksi, dan pernah saya bongkar di meja bongkar-bongkar, sekaligus berbagi informasi sama teman-teman di rumah ya, berbagi hiburan. Siapa tahu lagi gabut, gak ada kerjaan, butuh hiburan yang berbau dengan figur, atau teman-teman yang mencari karakter serupa, yang mau mencari informasi mengenai figur yang mau dibeli. Referensi dalam video ini semoga bermanfaat. Yuk kita bongkar aja teman-teman ya, kita liatin lebih dekat. Nanti akan saya tunjukin seperti apa bentukan dari Striker Eureka, produk dari NECA bootleg atau KW-nya. Yuk kita bongkar aja teman-teman. Nah, oke ini teman-teman ya, ini sudah saya buka dari paketnya. Ini bentukan boxnya seperti ini, seperti biasa ya, bentukan paket dari si NECA nih teman-teman ya. Jadi dia bentukannya dalam bentuk blister ya. Nah, ini penampakan dari figurnya, dan ada beberapa karakter mungkin yang bisa kita lengkapin teman-teman di sini. Dan ini mungkin beberapa sudah saya miliki dan masih menjadi PR untuk melengkapi seluruh karakter yang ada di sini teman-teman. Nih. Oke, ini akan saya buka teman-teman ya, biar kelihatan lebih detail nanti ya, seperti apa bentukannya, sebagus apa ya NECA bootleg ini dibandingkan originalnya. Yuk kita bongkar. Oke, ini teman-teman ya, sudah saya buka dari blisternya, dan sempat saya otak-atik sebelum saya hadapkan di depan kamera seperti ini ya. Ini pendapat saya setelah saya buka, apa ya, produk untuk yang ini, produk NECA bootleg yang ini nih, kalau saya nilai ini teman-teman ya, ini terjelek dari berapa ya, tiga figur NECA yang pernah saya beli ya. Crimson Typhoon keren ya, terus Pacific Danger juga keren ya,
Dan terakhir kemarin yang saya beli adalah Romeo Blue, juga masih lumayan bagus walaupun ada beberapa minus. Cuma untuk yang ini, yang Striker Eureka ini, saya nilai ini terlalu jelek ya teman-teman ya, dari segi apa ya, banyak minusnya ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin membeli item ini, mungkin yang perlu diperhatikan adalah kualitas nanti yang bakal didapat, karena itemnya ini tergolong langka dan oleh seller-seller ini dijual lumayan mahal teman-teman ya. Tapi kualitas yang didapat sangat jelek sekali. Nah, ini bentukannya seperti ini teman-teman. Ini baru pertama kali saya kecewa ya, membeli item bootleg KW dari NECA dengan kualitas seperti ini. Kalau sebelum-sebelumnya dari NECA bootleg ini masih bisa ditolerir teman-teman ya, masih bisa dimaklumi. Cuman yang ini terlalu parah teman-teman ya. Nanti akan saya tunjukin mana yang bikin agak-agak bikin saya jengkel nih teman-teman ya. Posturnya ini seperti ini. Mungkin nanti akan saya saya pajang di meja, di lemari pajang. Ini mungkin dicarikan pose di mana dia hanya berdiri dan tidak terlihat. Dia itu ada beberapa minus di bagian kaki, khususnya di bagian kaki nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa bagian yang agak-agak miring ke sini ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Di posisi kanan ini yang saya takutkan, seluruh produk yang dikeluarkan oleh NECA bootleg ini bentukannya seperti ini. Jadi buat teman-teman mungkin di rumah yang ingin membeli item ini, sangat tidak terlalu menyarankan untuk membeli item Striker Eureka dengan kualitas yang seperti ini. Kecuali teman-teman mungkin membeli dengan harga di bawah 200 ya. Saya kecewa karena saya membeli di atas 200-230, tergolong item pembelian harga rare atau langka. Walaupun ini adalah item bootleg ya, cuman dengan kualitas seperti ini sangat mengecewakan teman-teman ya. Ini bentukannya seperti ini. Oke, yuk kita lihat lebih dekat teman-teman. Oke, ini teman-teman ya, ini bentukannya ya. Jadi teman-teman bisa melihat sekilas dulu ya, sebelum saya tunjukkan lebih dekat kayak apa detailnya ya. Jadi ini item yang bikin agak-agak kecewa. Jadi di bagian kiri ya, bagian kanan teman-teman ya, ada bagian kaki yang agak bengkok di bagian dengkulnya teman-teman ya. Ini entah ya, jadi ini karena produknya dari produk KW atau bootleg teman-teman ya. Jadi mungkin jangan terlalu berharap banyak. Cuman dengan kualitas seperti ini lumayan bikin saya kecewa teman-teman ya. Nah, ini di bagian kaki ini kelihatan ya. Dia agak-agak bengkok seperti ini. Sebenarnya secara detail ini mungkin kalau digarap dengan ya cetakan ini nih lumayan bagus lah teman-teman ya. Cuman ada beberapa bagian yang bikin agak-agak kecewa nih ya. Oke, coba kita lihatin lebih dekat kayak apa bentukan dari Striker Eureka bootleg dari NECA ini teman-teman. Oke, dari segi detail ya, dari segi detail di bagian kepala ya, di sini kurang begitu detail dari segi warna emas yang ada di bagian kepala nih teman-teman ya. Di sini dia warna emasnya agak-agak samar, rancu dengan warna abu-abu dari badan si Striker Eureka. Ya, terus untuk pengecatannya ini sebenarnya serupa seperti Gypsy Danger teman-teman ya. Jadi semacam dia itu dipoles ya. Ini mungkin entah kenapa bootlegnya ini dibikin kayak gini. Kenapa nggak di kayak semprot atau spray ya? Ini kayak dicat menggunakan kuas ya. Jadi warnanya ini ada goresan-goresan ya, semacam dikuas gitu ya. Nah, detail di bagian dada seperti ini. Oke, detailnya sebenarnya kalau dibikin serius ini bagus ya. Di bagian badan serupa seperti produk dari NECA bootleg sebelum-sebelumnya. Jadi ada warna hitam, ada beberapa silver di sini ya. Di bagian belakang seperti ini teman-teman ya. Bagus sebenarnya ini ya. Cuman dari kemarin saya menemukan dari Romeo Blue juga ada beberapa bagian yang tidak seimbang. Nah, ini ya. Di sini teman-teman ya, di bagian pangkal paha ini yang dia itu tidak simetris ya, tidak sama. Nah, nih bisa dilihatin ya. Di sini dia nempel, di sini dia renggang. Entah apa yang menyebabkan dia seperti ini. Ini mungkin kalau saya mau nempel lagi begini tidak bisa teman-teman ya. Ini mungkin waktu dia nempelin antara joinnya ini dengan kaki ini terburu-buru ya, asal aja dia nempel, akhirnya jadinya seperti ini. Dia nggak rata ya. Dan alhasil dia bentukannya jadi miring ya, jadi kayak tinggi sebelah nih ya, lebih tinggi yang sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan ini agak memanjang ke bawah, turun ya. Terus di bagian ini di bagian dengkul nih miring teman-teman ya. Jadi dia tidak lurus seperti ini, tidak simetris seperti ini.
ini dia malah miring ya. Nah ini yang bikin saya jengkel nih teman-teman ya. Oke, nah ini ya. Jadi ini teman-teman ya, di bagian dengkul ini dia miring ya, jadi dia kayak bengkok ya. Jadi dia bengkok seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau dia mau dibikin berdiri, kelihatan banget dia cacatnya ya. Jadi kayak apa ya, bentuk O dia ini. Nah ini mungkin yang bikin, aduh, jadi mendapatkan item ini dengan harga 230 sangat mengecewakan sekali ya. Oke, nah detailnya seperti ini di bagian kaki. Oke, nah nih detailnya seperti ini di bagian kaki nih teman-teman ya. Di bagian bawah seperti ini. Oke. Ini coba mungkin ya gimana teman-teman ya, karena ini itemnya item bootleg ya, quality control mungkin tidak terlalu diperhatikan. Ini mungkin kulaannya ya, harga di Cina sana mungkin murah ya, nyampe di Indonesia itemnya sudah mulai jarang, digoreng. Oke, nah ini bentukannya seperti ini teman-teman. Oke. Tidak terlalu rekomendasi ya buat teman-teman mungkin yang mau membeli item ini. Sekarang coba kita lihat artikulasinya teman-teman. Kita lihat artikulasinya di sini di bagian kepala. Di bagian kepala ini tidak bisa bergerak teman-teman ya. Jadi untuk kepala ini nggak bisa bergerak, nggak bisa noleh kanan kiri, nggak bisa mendongak. Jadi nggak bisa noleh kanan kiri ya, nggak bisa mendongak. Jadi untuk kepala nggak bisa bergerak ya. Di bagian tangan ya, dia bisa begini, ngangkat begini teman-teman ya. Artikulasinya dia ada engsel di bagian sini. Untuk mutar oke lah bisa ya untuk mutar. Terus untuk tangan dia bisa begini. Terus juga ada apa ya, extension nih teman-teman ya. Oh enggak ya, dia begini ya. Agak kaku teman-teman. Oke, dia bisa begini ya. Jadi ada artikulasi di bagian sini. Artikulasinya ada dua di bagian bahu ya. Di bagian ujung dan di bagian sini teman-teman. Jadi dia bisa digerakkan seperti ini. Oke. Untuk artikulasi di bahu ada dua artikulasi. Oke, di bagian siku di sini tidak double join ya teman-teman ya. Jadi joinnya cuma segini aja. Sangat terbatas sekali untuk artikulasinya. Terus bagian dada tidak ada torso ya, hanya ada di artikulasi pinggang saja nih teman-teman ya. Dia cuma bisa muter-muter gini aja. Oke, tidak bisa miring kanan kiri. Oke. Terus di bagian pangkal paha di sini ada artikulasinya agak-agak kencang ya, dan tidak terlalu rekomendasi untuk di pose ekstrim ya. Oke, nah ini teman-teman ya, artikulasi ada bagian sini. Agak kaku teman-teman ya, kaku banget. Oke, terus dia bisa mundur begini. Oke, kakinya bisa maju ke depan begini, sangat terbatas sekali. Untuk dengkul tidak double join, satu join saja teman-teman ya. Untuk dengkul hanya satu join saja. Terus untuk artikulasi kaki dia hanya bisa muter-muter gini saja ya, tidak bisa menyesuaikan dengan bidang yang dipijak. Oke, jadi artikulasi sangat terbatas sekali. Terus bagian tangan di sini seperti ini teman-teman. Bagian tangan di sini dia bisa bengkok seperti ini. Oke, terus guntingnya di sini dia copotan ya. Jadi gunting di sini dia bukan artikulasi sebenarnya. Dia hanya copotan seperti ini aja teman-teman. Ya, jadi dia tempel seperti ini, sangat rentan sekali ya. Ini kalau kita majang di luar etalase mungkin dia jatuh, hilang, kena sapu ya. Jadi seperti ini teman-teman ya untuk artikulasinya. Oke, ini adalah item NECA yang bikin saya kecewa sebenarnya ya. Tapi gimana lagi, karena ini itemnya bootleg, tetap saya koleksi, tetap saya pajang berbarengan dengan teman-temannya yang kemarin ya. Dengan kualitas seperti ini, saya nilai ini adalah NECA terjelek bootlegnya yang saya punya. Untuk yang sebelumnya ini, Crimson Typhoon bagus ya, Romeo Blue bagus, Gypsy Danger juga bagus. Yang ini sangat tidak bagus. Oke, nah seperti ini teman-teman. Oke, saya rasa begini saja teman-teman ya. Saya nggak terlalu panjang lebar sekarang karena sudah kecewa dengan figurnya ya. Untuk bentukannya seperti ini, secara keseluruhan itemnya sangat mengecewakan. Tidak rekomendasi buat teman-teman mungkin yang mau membeli item ini ya. Apalagi dibanderol di pasaran 230, bahkan ada yang membandrol sampai 250 teman-teman ya. Jangan tergoda untuk membeli karena itemnya ini sangat jelek sekali ya. Tapi yang sudah ngebet banget ya,
Ini bisa diakali sebenarnya ya, bisa diakali teman-teman. Bisa diakali kalau kita ingin memposekan figurnya seperti ini. Jadi kita posekan. Jadi kalau teman-teman ya, semoga aja teman-teman kalau ngebet banget pengen ya, silakan dibeli. Siapa tahu mungkin nanti mendapatkan produk yang tidak bengkong seperti ini di bagian kakinya ya. Dari cetakan sebenarnya bagus ya, cuman sayang di bagian minus kakinya ini yang bikin kurang begitu eye catching teman-teman ya. Dan ini kalau saya ingin memposekan nanti di etalase, harus mencari pose di mana kakinya tidak kelihatan kalau dia itu bengkong ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi bisa dikamuflasekan dengan pose seperti ini mungkin kalau buat saya nih, karena saya sudah mendapatkan produk yang minus seperti ini. Oke, saya rasa begitu saja teman-teman ya, membongkar paket figur Striker Eureka dari film Pacific Rim. Secara keseluruhan figurnya sangat mengecewakan yang saya dapat ini. Harga 230 yang saya dapatkan sangat tidak worth it ya. Dan itemnya seperti ini ya. Semoga video yang saya buat ini bisa menjadi referensi buat teman-teman mungkin yang mencari item yang serupa, dan bisa menjadi hiburan buat teman-teman yang mencari hiburan figur ya. Oke, kalau suka dan video ini tolong bantu subscribe, like, dan share ya. Nanti akan saya bagi info mengenai figur-figur yang saya koleksi di meja bongkar-bongkar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.